Apakah saudara sedang tertekan karena kesalahan dan dosa saudara? Remuk hati karena pelanggaran saudara sendiri? Bahkan semakin lebih menyiksa karena perguncingan orang lain terhadap diri saudara? Hope for today. Dalam beberapa menit ke depan melalui janji firman Tuhan, kita akan menemukan harapan terbaik untuk hari ini. Dan harapan pasti dari janji firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 6 ayat 2-5. Firman Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu." Mazmur 6 dibagi atas 3 bagian penting. Yang pertama, dimulai dari ayat 2-4 memperlihatkan kejujuran Daud terhadap situasinya, keberdosaannya. Dan yang kedua selanjutnya, dari ayat 5 ayat 8 adalah permintaan Daud terhadap perasaannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam ayat 9-11 adalah menyatakan keyakinan Daud akan Tuhan. Dalam bagian permohonan Daud yang kedua, ada hal yang menarik dari tekanan yang berat yang dirasakan oleh Daud. Yang pertama, perhatikan ayat 6. Apa yang dimaksudkan Daud ketika dia menyebutkan, "Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang bersyukur? Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Ketika Daud bermohon agar Tuhan meluputkan jiwanya, menyelamatkan dirinya oleh kasih karunia Tuhan, dia sedang terbayang oleh karena tekanan dosa, oleh karena tekanan kesalahannya. Dia terbayang akan bayang-bayang maut yang segera merenggut jiwanya. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam ayat 7-8, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku." Dapatkah saudara merasakan berat tekanan yang sedang dirasakan oleh Daud? Tentunya air mata dan tangisan Daud tidak pernah membanjiri tempat tidurnya, karena ia mengutarakan situasi ini dalam bentuk puisi. Tetapi ia sedang menyatakan bahwa luar biasa dia bergumul untuk hal ini. Bahkan ia menyebutkan sakit hati karena perguncingan lawan musuhnya. Refleksi bagi kita juga, ketika menghadapi tekanan dosa, rasa bersalah, hati yang remuk, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus jujur akui ini di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus memohon dengan rendah hati anugerah dan pengampunan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan memberikan apa yang menjadi teriakan hati kita. Setelah jujur dengan situasinya dan menyatakan permohonan kepada Tuhan, Daud menutup pasal ini dengan satu keyakinan akan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 9-11. "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur mendapat malu dalam sekejap mata." Harapan pada hari ini adalah, berlakulah jujur di hadapan Tuhan. Bermohonlah dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kepadanya. Dan yakinlah Tuhan akan mendengar dan menerima doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami.
Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami. Engkau yang menyelidiki, bahkan menghakimi kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh menolong kami untuk bisa mendapatkan dan menemukan harapan ketika kami berlaku jujur di hadapan Tuhan dan bermohon dengan sungguh-sungguh. Kami akan tetap yakin bahwa Allah akan mendengar dan menerima doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Biarlah harapan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian.